Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuning Wijayanti. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pendidikan yang berpihak, peserta didik, dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik adalah sebuah filosofi pendidikan yang mengedepankan kebutuhan, minat, dan potensi individu. Dalam pendidikan ini, peserta didik tidak lagi dianggap sebagai objek pasif yang menerima informasi, melainkan sebagai subjek aktif yang memiliki peran utama dalam proses belajarnya. Pendidikan ini menekankan pada pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan aman, di mana peserta didik merasa nyaman untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan ide-idenya, mengambil resiko, dan belajar dari kesalahan mereka. Tujuan utama dari pendidikan ini adalah untuk membantu peserta didik mencapai potensi terbaiknya dan menjadi individu yang mandiri, kreatif, dan mampu berpikir kritis. Prinsip yang dianut yaitu holistik, melihat peserta didik sebagai individu yang utuh dengan berbagai aspek perkembangannya. Kemudian berpusat pada peserta didik, yaitu menjadikan peserta didik sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Peserta didik memiliki otonomi dalam memilih apa yang ingin mereka pelajari dan bagaimana mereka ingin mempelajarinya. Aktif dan kreatif, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara aktif dan kreatif. Pembelajaran dirancang untuk mendorong rasa ingin tahu, pemecahan masalah, dan pemikiran kritis. Selanjutnya yaitu prinsip menyenangkan. Jadi, prinsip ini yaitu menjadikan proses belajar mengajar sebagai pengalaman yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik. Proses belajar mengajar dirancang untuk menjadi pengalaman yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik. Pembelajaran diwarnai dengan humor, permainan, dan aktivitas yang menarik. Kemudian adalah manfaatnya. Banyak sekali manfaatnya, yaitu bisa meningkatkan motivasi belajar peserta didik, meningkatkan prestasi belajar peserta didik, mengembangkan keterampilan abad ke-21 peserta didik, mempersiapkan peserta didik untuk masa depan yang lebih baik. Untuk contoh konkret prakteknya yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi, project based learning, problem based learning, pembelajaran berbasis tim, pembelajaran kontekstual. Yaitu penerapan prinsip-prinsip dalam kurikulum merdeka. Yang pertama ada pembelajaran berbasis proyek, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar melalui proyek yang bermakna dan relevan dengan kehidupan mereka. Kemudian ada pembelajaran diferensiasi, yaitu merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan setiap peserta didik. Pembelajaran sosial dan emosional, itu membantu peserta didik mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang penting untuk hidup mereka. Kemudian ada asesmen yang otentik, menilai kemajuan belajar peserta didik melalui berbagai cara, termasuk lewat portofolio, proyek, dan presentasi. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menyaksikan sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.